penanganan cedera yang pertama kali dilakukan adalah do no harm. Nah, apa sih Oke. do no harm itu ya? Do no harm itu merupakan suatu singkatan dari no hit, no alcohol, no running, dan juga no massage. Mungkin cara yang paling mudah nih untuk terapi cedera ketika olahraga nih, Dokter Dini. Mungkin ada tata laksananya atau manajemen yang harus dilakukan begitu? Nah, jadi kalau pada saat kita cedera nih ya, Mbak Mm-mm. Rara dan juga sahabat Sonora, penanganan cedera yang pertama kali dilakukan adalah do no harm. Nah, apa sih Oke. do no harm itu ya? Do no harm itu merupakan suatu singkatan dari no hit, no alcohol, no running, dan juga no massage. Nah, ini yang kadang-kadang orang awam suka salah ya, begitu cedera, oh harus dipijat, langsung dipijat gitu. Padahal Oh. ketika cederanya akut itu kita tidak boleh tadi do no harm, no hit, no alcohol, no running, no massage. Jadi no hit berarti tidak boleh mengoleskan segala sesuatu yang sifatnya panas gitu. No alcohol itu berarti kita tidak boleh minum alkohol pada saat terjadi cedera olahraga. Kenapa? Karena dapat memperlama penyembuhan dari cedera olahraga tersebut. No running di sini maksudnya adalah untuk mengistirahatkan daerah yang mengalami cedera tersebut supaya pemulihannya dapat berlangsung maksimal. Mm-mm. Dan juga no massage. Nah, no massage di sini harus dilakukan jadi supaya teman-teman juga mengingat tidak semua cedera itu bisa sembuh dengan massage atau pemijatan. Yang ada nanti malah tambah Parah. parah. Jadi Mm-mm. harus dilihat dulu cederanya seperti apa. Begitu Mbak Oh, Rara. ini tadi saya baca do no harm, no heat, no alcohol, no running, no massage. No heat tuh nggak boleh panas, berarti kita pakai yang dingin-dingin dong untuk terapinya. Nah, iya, memang tadi berdasarkan cedera yang tadi saya sebutkan ya Mbak Mm-mm, Rara ya mm-mm. sebelumnya, bahwa cedera itu terdiri dari dua, cedera akut dan cedera Kronik. kronik. Nah, Mm-mm. maka dari itu terapinya juga akan berbeda gitu. Kalau cedera yang sifatnya akut, itu akan terapinya menggunakan terapi yang bersifat dingin gitu. Oh, Sementara oke. kalau cederanya kronik, itu dia bisa menggunakan terapi yang bersifat hangat gitu Mbak Rara. Ini nih, ini adalah hal-hal yang penting yang kita tahu, yang basic sebenarnya ya dok ya. Tapi Ya. kadang-kadang kita suka salah kaprah gitu. Dikompres, kompres apa nih gitu kan, panas atau dingin. Jadi tergantung dari cederanya. Kalau cedera akut itu yang tadi terjadinya mendadak ketika kita latihan ya dok ya. Ya, Itu dengan waktunya terapi juga dingin. biasanya 1 sampai 2 minggu itu cedera akut ya, Mbak Rara ya. Oke, 1 sampai 2 minggu. Kemudian cedera kronis ini kalau berulang-ulang begitu ya, karena Ya, mungkin kita overuse atau terlalu keras ya latihannya. Ini biasanya juga lebih dari 2 minggu ya untuk ya benar cederanya. sekali. Ini baru dengan terapi panas. Ini berarti terapi dingin panas sih gimana? Kita kompres atau kita dengan obat luar atau bagaimana nih, Dokter Dini, Ya, untuk jadi memang terapi ini? kalau terapi dingin atau terapi panas itu bisa digunakan berbagai macam cara. Yang paling simpel adalah misalnya dengan mengkompres, baik itu dengan menggunakan air dingin ataupun dengan air hangat ya kalau untuk terapi hangat. Atau itu kan agak susah ya mungkin ya Mbak Rara ya. Gimana Iya. sih masa kemana-mana harus bawa kompresan gitu ya? Atau kita bisa juga menggunakan krim-krim gitu ya atau gel-gel yang memang sifatnya menyejukkan ataupun memang sifatnya menghangatkan gitu. Nah, Oh. atau kalau misalnya kita ke fisioterapi pun itu nanti akan ada peralatan-peralatan yang bisa digunakan sesuai dengan sensasi yang dibutuhkan. Apakah sensasi dingin Mm-mm. atau dia membutuhkan sensasi hangat gitu. Jadi ada berbagai macam pilihan untuk kita sesuai dengan macam cedera tadi gitu Mbak Rara.